Hai guys, welcome back to channel Jejak Merlin dan balik lagi sama gue di sini. Buat kalian yang baru dan belum kenal gue, kenalin nama gue Merlin. Dulunya gue WHV, tapi sekarang lagi sekolah di Australia. Jadi buat kalian yang nyari informasi soal WHV, soal sekolah di Australia, atau soal pengen tahu hidup di Australia itu gimana sih, silahkan nonton video-video gue sebelumnya ya. But hari ini gue nggak bakalan bahas itu. Hari ini gue bakalan bahas soal peluang kerja kalian di aged care. Aged care itu apa? Nanti gue bakalan bahas. Tapi kalau kalian followers di Instagram gue, kalian udah lihat kan waktu itu gue lempar pertanyaan di Instagram buat kalian dan ngasih kesempatan buat kalian buat ngasih pertanyaan sebanyak-banyaknya soal aged care, dan itu bakalan gue bahas di akhir video ini. Tapi sebelumnya gue bakalan bahas dulu soal aged care itu apa, cara apply-nya gimana, kerjaannya apa aja, dan sampai masalah gajinya seberapa sih. So, karena itu jangan di-skip, nonton sampai akhir dan stay tune ya. Oke, langsung aja. Aged care itu apa sih? Kalau di Indonesia, aged care itu kayak panti jompo alias tempat tinggal buat orang-orang tua. Oke, lanjut masalah kerjaan apa aja sih yang bisa kalian kerjain di aged care. Alright, gue bakalan bagi dua ya guys. Yang pertama ini dimana kalian butuh sertifikat, yaitu kalau kalian kerja sebagai carers alias pemerhati mereka yang berhubungan langsung sama mereka. Ada skill yang harus kalian punya untuk bisa jadi carers. Itu kenapa biasanya kalau mau apply mereka mintanya kalian punya minimal sertifikat 3 di aged care. So ya, benar seperti yang kalian bilang, kalau di aged care memang harus dapat sertifikat. Nah, itu hanya kalau kalian mau jadi carers. Carers itu kayak apa sih? Ya dari katanya aja, care, gambaran kerjanya itu kayak misalnya mandiin mereka kalau pagi, pakein mereka baju, nemenin mereka, ngobrol sama mereka, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, kalau tahap tingginya yang agak di atasnya dari itu mungkin kayak ada bertanggung jawab ngasih mereka obat, memperhatikan misalnya penyakit mereka apa, kayak gitu-gitulah intinya. Itu kenapa kalau cares kalian harus punya minimal sertifikat 3 di aged care ya. Nah, gue gak bakalan bahas itu panjang lebar karena itu bukan area gue. Gue bakalan bahas ke masalah hospitality, which is dimana gue kerja. Itu kenapa gue bilang kan kapan hari gue gak punya sertifikat dan gue bisa kerja di sana. Nah, ini yang gue excited banget pengen sharing sama kalian. Jadi selain cares dan RN itu, di sana kan juga ada bagian hospitality, which is kerjaannya itu misalnya kayak housekeeping yang bakalan bersihin kamar mereka, ada cleaner. Nah, kalau gue di kitchen, which is kalau di tempat gue itu ada cook, ada chef, ada cook, ada asisten cook, ada catering assistant, kayak gitulah intinya. Nah, ini yang bisa kalian apply kalau kalian punya pengalaman di hospitality, karena kalau kalian mau kerja di bagian ini kalian nggak perlu sertifikat gitu. Nah, lanjut ke bagian berikutnya, itu cara apply-nya gimana sih. Banyak yang berpikir bahwa harus lewat agen. Big no, nggak harus selalu lewat agen. Kalau kalian mau lewat agency, bisa juga sebenarnya. Pinnacle tuh kadang-kadang ada kerjaan di aged care, tapi itu artinya kan kadang-kadang aja, nggak fokus kerjaan kalian di sana. Kalau gua langsung dibawa company ini langsung ya. Jadi gua apply langsung ke company-nya. Aged care tuh kebanyakan kayak gitu guys. Jadi kalian langsung apply aja. Nah, caranya tahu mereka lagi cari orang ya, kalian bisa langsung ke websitenya mereka. Kalau ada, kalian bisa nyari kerjaannya di Indeed atau di Seek. Itu banyak juga di sana. Malah kerjaan gua ini gua nemunya di antara ini atau segitu lah pokoknya. Lanjut masalah gaji. Nah, gaji ini kalau di aged care dibedakan antara part time dan casual, dan beda antara morning shift dan afternoon shift. Nah, gue bakalan bahas dari departemen gue dulu ya. Kalau di tempat gue yang catering assistant, kalau misalnya kalian part time, morning shiftnya bakalan 22 per hour, dan afternoon shiftnya bakalan sekitar 24 atau 25 gitulah. Kalau casual di paginya kalian bakalan dapat 27, dan afternoonnya itu sekitar 29 per hour. Jadi lebih tinggi afternoonnya. Itu kenapa gue lebih suka kerja sore. Seperti itu, dan itu kalau weekday ya. Kalau misalnya ya kalau casual tuh Sabtu pagi tuh kalian bakalan dapat 30, dan kalau sore itu 34. Apa ya, 34 ya kalau nggak salah. Dan kalau misalnya hari Minggu kalian bakalan paginya itu bakalan dapat 37, dan sorenya itu hampir 40, ya 40-an something seperti itu, which is
buat gue itu cuan gede, karena di tempat kerjaan gue yang lain gue casual nggak pernah dapat segitu. Dan di aged care ini kerjaan yang bisa lifetime guys, maksudnya kalau kalian mau kerja di sana terus bisa aja, karena orang tua itu bakalan selalu ada, jadi kerjaan itu bakalan selalu ada. Nggak kayak sekarang, karena gara-gara coronavirus, kalau buat kalian yang kerja di restoran, kerja di hotel, mungkin jam kerja kalian bakalan dikurangin. Sementara kami yang kerja di aged care nggak ada masalah sama sekali, karena kerjaan kami tuh nggak berhubungan sama tergantung orderan, tergantung customer, karena residen kami sudah pasti segitu. Jadi aged care ini sebenarnya bagus sih kalau kalian bisa masuk ke kerja di sana ya. Kalau apalagi kalau ada kasus-kasus kayak coronavirus ini. Oke, itu dia penjelasan gua. Semoga cukup jelas. Dan sekarang gua bakalan jawab pertanyaan teman-teman. Ada banyak banget dan ini bagus banget, bagus-bagus pertanyaannya. Jadi stay tune here ya. Oke, mulai dari yang pertama, dari Lisna Oktaviani 84. Hai Lisna. Agentnya bisa di-share nggak kak? Sekolah aged care bisa dapat PR kalau ambil diploma. Oke, seperti yang gue bilang, gue nggak pakai agent ya, langsung apply ke aged care-nya aja. Sekolah aged care bisa dapat PR, dengar-dengar sih bisa. Ada satu teman gue dulu, dia housekeeping di tempat gue, habis itu dia pindah ke Darwin dan dia belajar aged care karena katanya sih masuk Dama, tapi gue belum cari tahu lebih lanjut ya. Kalau kalian mau mungkin langsung tanya ke agen migrasi atau something like that lah ya. Terus dari Marta Ayuning, aged care ini kerjanya ngapain kak? Itu gue udah jelasin ya tadi ya. Student bisa kerja di sana kak, part time bisa dong, karena gue kan student, gue part time. Jadi dia itu udah batasin emang kalau student tuh bakalan dikasih 20 jam per week ya, maksimal 20 jam per week. Oke, lanjut dari Adfadli. Work experience working in aged care. Gue nggak terlalu banyak sih kalau di kitchen ya, karena gue happy aja di kitchen, nggak terlalu yang gimana. Mungkin kalau kalian di cares, pengalamannya bakalan berganti setiap hari, karena kalian bakalan berhubungan sama residen, jadi otomatis dinamika kerjaan itu bakalan up and down. Tapi worst experience itu waktu gue harus bantu residen ke toilet, karena seperti yang gue bilang ya, sorry aja, gue bukan tipikal orang yang bisa nahan itu, gue jijian orangnya, jadi tuh gue bener-bener yang tersiksa lah intinya. Lalu oh ya, waktu itu gue sempat lihat ada satu cares yang itu dia suruh residennya untuk duduk karena kita bakalan dinner, terus dia nggak mau dan dia marah, dan caresnya ini mau dipukul dan mau dihantam. Itu mungkin worst experience ya, which is kalian nggak bisa apa-apa kalau seperti itu. Kalian harus defend diri kalian, tapi kalian nggak boleh yang balas atau apa. Jadi waktu itu si caresnya itu hanya panggil teman yang lain untuk bikin dia calm down, kayak gitu-gitu sih. Banyak dinamika yang menantang lah ya. Atau misalnya waktu itu gue sempat kena semprot sama satu residen gara-gara gue nggak ngerti dia ngomong apa, dan dia emang kayak kerengkian orangnya, dan dia memang terkenal sebagai residen yang agak selalu being mean sama orang gitu ya. Ya tapi kita ngerti karena mereka orang tua, jadi harus memahami kondisi mereka seperti itu. Tantangannya seperti itu sih, harus sabar. Lalu dari Fahmi F95, aged care-nya aja saya nggak tahu apa mbak, tunggu videonya mbak aja lah ya. Ya ini gue udah buat loh ya demi kamu, jadi harus nonton sampai akhir. Dari Ayuliana Surya, tugas dan spesifikasi pengalamannya apa aja kak? Nah ini seperti yang gue jelasin, tergantung kamu mau nge-apply yang mana. Terus Hansen Pranata, job desk daycare apa aja kak? Apa bakalan diajarin juga? Ya job desknya tergantung kalian nge-apply-nya gimana, dan otomatis bakalan diajarin. Gua waktu apply pun waktu awal-awal ada namanya buddy shift, which is kalian bakalan ikut sama satu orang yang udah jadi staff lama di sana, dan dia bakalan jelasin kerjaannya apa. Itu sama kayak cares, kalau kalian menjadi cares bakalan ada training juga, dan banyak trainingnya kali itu, karena ini berhubungan sama residen ya, jadi harus hati-hati. Terus dari Anissa Gaziva, harus punya sertifikat nggak kak? Kalau yang nggak punya experience gimana? Ya kalau cares kalian harus punya sertifikat. Experience tergantung sih sebenarnya. Kalau kalian laki mungkin ada aged care yang bakalan terima kalian tanpa pengalaman, tapi biasanya mereka maunya ada yang ada pengalaman. Tapi kalau kalian mau coba tanpa pengalaman, coba aja. Terus dari Bella Suarsani, masalah nggak kak kerja di sana catering bisa speak dan listening tapi belum terlalu lancar, tapi SMK dulu di cookery. Gini, masalahnya kalau kamu SMK di cookery,
Terus kamu mau nge-apply visa apa? Itu dulu harus punya visa dulu kan kalau kalian mau kerja di Australia. Jadi gue nggak tahu kalau kamu bisa dapat visa kerja yang melegalkan kamu untuk kerja, mungkin bisa aja karena kan kamu udah punya pengalaman kan ya. Tapi gue nggak tahu kamu bisa dapat visa apa. Terus dari Bella Suarsani, pas daftar emang banyak stepnya ya kak? Setelah daftar berapa lama nunggu interview? Waktu itu apply, lalu ada interview. Habis interview, waktu gua udah dibilang terima, ada orientasinya lagi. Udah gitu sih, orientasi, habis gitu ada training. Seperti itu, jadi lumayan nunggu sih, tergantung misalnya kadang 2 minggu, kadang bisa sampai 1 bulan, tergantung dari company. Mayvin, kerja di aged care bukannya harus ada sertifikat ya kak? Udah gue jelasin ya. Dari Charles, kak kalau kerja di aged care mesti pakai agen nggak? Kerja aged care lebih cuan nggak kak? Makasih kak, udah ya gue jelasin ya. Ratu Cantik Skincare. Oke. Kalau pakai student visa apa dibatasi dalam bekerja kak? Misalnya sehari hanya sekian jam gitu. Kalau di kalian student memang dibatasi maksimal 20 jam per week atau 40 jam per fortnight. Tapi nggak ada maksimal per harinya itu harus berapa. Kalau kalian mau sehari kerja langsung 20 jam ya silakan aja. Tapi itu artinya kalian hanya boleh kerja sehari kayak gitu. Jadi nggak ada maksimal sehari itu harus berapa. Terserah kalian. Dari Serteja, biasa di aged care kerjanya ngapain aja kak? Kalau yaitu kembali lagi kalian mau kerja di bagian apa. Kalau gua spesifikasi kerjaannya karena gua di catering assistant, jadi biasanya nyiapin makanan, masak, lalu abis gitu bakalan serving ke residennya. Setelah serving terus turun cleaning dan sebagainya, seperti itu. Terus dari Yosinda, kak cari lowongan kerja aged care di platform apa dan posisi apa? Thank you. Tergantung kamu punya pengalaman apa dan kualifikasimu apa. Kalau misalnya nggak punya sertifikat apa-apa, mungkin bisa coba di hospitality-nya. Platformnya apa, bisa cari di Indeed, di Seek, pokoknya platform kerjaan pasti ada kok. Terus dari Erna Walk, cara lamarnya gimana kak? Cara lamarnya langsung apply ke company-nya langsung atau lewat Seek atau Indeed kalau mereka lagi cari orang ya. Serial Squirrel, hai Merlian Eling, hai. Bi Chandra, kak untuk bisa dapat job H gimana ya? Apa harus ambil course dulu atau sertifikat tertentu? Kalau kamu mau jadi cares harus. Cherry Navira, itu daftar lewat Pinnacle juga apa gimana kak? Aku kemarin daftar Pinnacle aja no respon. Nggak lewat Pinnacle sih aku langsung apply ke company-nya. Jadi coba cari di Seek atau Indeed ya. Sigit Benjamin, kerjanya kayak gimana aja kak? Thank you, udah gue jelasin. Di Imantoyo, gaji kerja di aged care udah ya. Indah Kartika, soal sertifikasi kak, itu biaya berapa, harus belajar di mana? Hehe, thanks kak. Oke, untuk kalau cares kalian memang butuh sertifikat. Ada hampir di semua college ada, bisa di TAFE atau di college-college yang lain pun ada. Dan biayanya itu gue nggak tahu, tapi gue coba cek di TAFE tadi itu sekitar 10.000 untuk 1 tahun untuk sertifikat 3 ya. Mungkin kalau di college lain bakalan agak murah dari itu, atau gue sempat googling juga kalau kalian mau online itu sekitar 3.000-an doang, jadi murah kalau online ya daripada in class study. Terus dari Asti Sevilla, kalau di aged care itu bisa untuk extend second dan third year, bisa nggak kak? Bisa dong. Kalau misalnya kalian kerja di daerah Capricorn ke atas, kalian bisa, karena itu kan masuk hospitality, jadi kalian bisa apply ya. Terus dari Wayan Ria 1, aged care banyak kan di daerah mana kak? Dan fee-nya gimana? Aged care ada hampir di semua daerah Australia ya, karena kan seperti gue bilang ini buat orang tua, tempat tinggal orang tua, dan orang tua itu ada di mana-mana, jadi ada hampir di semua tempat. Mungkin kalau misalnya kalian di Outback nggak bakalan terlalu banyak seperti itu, tapi pasti ada. Terus line 5399, harus ada sertifikat khusus di bidang itu ya kak kalau kerja di aged care? Udah jelasin ya. Priscilims, kisaran biaya studi aged care berapa kak kalau untuk di city kayak Sydney or Melbourne? Oh, udah gue bahas ya tadi ya. Kapan videonya tayang? Tunggu ya, segera ini udah tayang nih. Eka Krisma, Kak Merlin boleh request tolong dijelasin pekerjaan apa yang bisa di-apply di aged care? Makasih, udah ya. Pengikut maju mundur, oke, hai Merlin, hai.
Kenny 108, perlu sertifikat apa buat kerja di aged care dan perlu ada pengalaman apa sebelumnya? Udah ya gue jelasin Ken. Kalau lu ada pengalaman di restoran dan sebagainya, coba ngelamar di kitchennya. Enak loh, santai loh, nggak kayak di restoran yang harus cepat-cepat. Kalau di aged care ini enak karena nggak, ya tetap harus ada timeline ya, tapi nggak harus buru-buru yang gimana. Widya Stuti 173, kalau mau ambil student visa bidang aged care mahal kah kak? Terus macam-macam aged care apa aja? Nggak mahal, karena kan ya, kalau misalnya sertifikat 3 doang tuh sekitar, ya itu tadi gue bilang mungkin 10.000 ke bawah ya, karena di TEF aja yang biasanya lebih mahal daripada college yang lain tuh 10.000. Jadi partsnya kalau kalian cari college yang lebih murah, ada yang lebih murah dari itu. Terus macam-macam aged care apa aja? Macam-macam aged care apa aja? Gue nggak tahu ya macam-macam aged care. Aged care itu hanya ada satu sih. Atau kamu nanyanya macam-macam course-nya? Leave comment di bawah ya pertanyaan lebih lanjutnya. Terus dari Arne now, kak ini tetap pakai visa WHV atau gimana ya kak? IELTS 4,5 juga kah? Tergantung kalian. Kalau kalian pakai visa WHV kan bisa kerja di sana. Kalau kalian student visa juga bisa kerja di sana. Kalau WHV ya harus 4,5 seperti itu. Kalau kalian partner visa juga bisa kerja di sana. Pokoknya selama kalian punya visa yang melegalkan kalian kerja, kalian bisa kerja di sana. Oke, yang terakhir dari Makarevax ya. Have a nice day. Thank you. Have a nice day too. Oke, itu dia pembahasan soal aged care. Semoga cukup jelas buat teman-teman. Gue rasa ini salah satu kesempatan gede buat kalian kalau misalnya kalian kehilangan pekerjaan gara-gara virus corona ini. Silakan coba apply di aged care ya. Dan gue berdoa semoga kalian bisa lucky enough untuk dapat kerjaan ini. Thanks for watching. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan leave pertanyaan di bawah. And I'll see you next video. Bye-bye.